Artinya, ketika Bapak Ibu merupakan dosen baru dengan pendidikan S2, Bapak Ibu memilih gelar magister. Itu artinya Bapak Ibu mengupload ijazah S1, S2 beserta transkripnya menjadi satu PDF dan diupload di file ini. Untuk Bapak Ibu dosen yang masuk UAD dengan ijazah S3, pengajuan Jafung baru, Lektor 200, Bapak Ibu memilih gelar doktor ini. Nah, artinya Bapak Ibu mengupload ijazah S1, S2, S3 beserta transkripnya menjadi satu PDF, diupload di file ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang jabatan fungsional lanjutan, artinya ijazah sudah dipakai di asisten ahli, Bapak Ibu mau naik ke lektor, Bapak Ibu tidak ada ijazah baru, artinya tidak perlu upload ijazah lagi. Kalau Bapak Ibu ada ijazah baru, misal ada ijazah S3, Bapak Ibu tinggal memilih yang memperoleh gelar doktor ini. Artinya, Bapak Ibu tinggal upload ijazah doktor dan transkrip nilainya di sini sebagai bahan tambahan jabatan fungsional lanjutan. Untuk poin yang kedua, pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan ini ada berbagai macam kegiatan disesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu. Biasanya berupa perkuliahan atau mengajar, membimbing KKN, PKL, membimbing skripsi, menguji skripsi, lalu membina kegiatan mahasiswa atau dosen wali, memiliki bahan ajar berupa buku ajar, diktat, modul, menduduki jabatan pimpinan, pengembangan diri berupa pekerti dan apply approach, ini bisa diisi di sini. Untuk kegiatan melaksanakan pengajaran, KKN dan menduduki jabatan di perguruan tinggi, ini Bapak Ibu tidak perlu mengupload secara manual. Cukup melakukan sinkron di sini. Nah, untuk SK mengajar ini mengambil data dari PDDikti. Nah, untuk KKN ini baru dibuatkan jembatan antara sistem LPPM dengan PDDikti oleh BSI. Untuk menduduki jabatan di perguruan tinggi atau jabatan struktural ini akan dibantu oleh SDM. Jadi di SDM ini ada admin PDDikti dan akan mengupload satu persatu menduduki jabatannya. Nah, jadi untuk melaksanakan pengajaran sudah tidak perlu mengumpulkan SK mengajar ya Bapak Ibu, tinggal menyesuaikan data di PDDikti. Lalu selanjutnya biasanya itu berupa kegiatan membimbing skripsi. Nah, membimbing skripsi ini diisikan sesuai isian ini. Bapak Ibu mengisi semester berapa, Bapak Ibu mulai menjadi pembimbing skripsi. Mengisi nomor SK penugasan dekan, lalu mengisikan NIM mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing dan nama mahasiswa Bapak Ibu. Lalu untuk bukti kelulusan di sini Bapak Ibu menyiapkan SK pembimbing dan berita acara pendadaran. Artinya untuk mahasiswa yang belum lulus itu belum bisa menjadi bahan pengajuan Jafung. Khusus untuk mahasiswa yang sudah lulus dengan dibuktikan dengan melampirkan berita acara pendadaran. Untuk poin membimbing skripsi, menguji skripsi, ini isiannya sama. Filenya memilih di sini, bukti kelulusan di sini dan di sini. Jadi Bapak Ibu menyiapkan SK membimbing berita acara pendadaran, di-scan, dijadikan satu PDF, di-upload di file ini. Lalu misal membina kegiatan mahasiswa sebagai dosen wali. Bapak Ibu biasanya mendapatkan SK penugasan itu kan tahun ajaran 2019-2020. Nah, itu bisa Bapak input itu menjadi 2 semester. Artinya, satu SK itu diisikan 2 kali di semester gasal dan semester genap. Untuk SK-nya dituliskan nggak apa-apa, jadi 2 kali. Dan SK-nya melampirkan SK yang sama. Artinya tahun akademik itu bisa digunakan untuk 2 poin di semester gasal dan semester genap. Begitu. Lalu selanjutnya yang bidang lain berupa pelaksanaan penelitian. Untuk Bapak Ibu yang memiliki jurnal, buku, proceeding, ini bisa memilih kegiatan menghasilkan karya ilmiah. Untuk jenis kegiatannya tinggal memilih apakah buku referensi, jurnal internasional bereputasi, atau jurnal yang sudah
termasuk Sinta, proceeding yang terindeks atau proceeding internasional, nasional, semuanya ada di sini. Bapak tinggal memilih mana kategori yang sesuai dengan jurnal. Nah, saya mencoba untuk jurnal internasional bereputasi. Untuk jenis jurnal, Bapak Ibu bisa memilih jurnal apa yang sesuai dengan yang Bapak Ibu punyai. Misal tidak ada di daftar ini, Bapak Ibu bisa memilih lain-lain. Nah, di nama jurnal lain ini Bapak Ibu isi sendiri nama jurnalnya. Disesuaikan isiannya dengan isian di sistem ini. Apabila tidak ada, misal tidak ada halamannya, tinggal diisi strip seperti ini. Karena nanti ada warning harus diisi, jadi diisi strip begini saja. Nah, untuk karya ilmiah ini bisa Bapak Ibu cicil, jadi misal Bapak Ibu mau isi dulu, ada berapa jurnal dulu, diisi dulu namanya, artikelnya, nanti bisa disusulkan kembali apabila sudah lengkap. Untuk alamat web jurnal, ini ada catatan Bapak Ibu, mulai tahun 2012 ini wajib di web jurnal resmi. Artinya yang kurang dari 2012 diperbolehkan artikel tersebut diupload di repositori UAD atau ePrints dengan melampirkan cover, editorial board, daftar isi, dan artikel. Berarti alamat di sini ePrints untuk yang sebelum 2012. Tetapi yang setelah 2012 ini diisikan di sini alamat jurnalnya. Misal Telkomnikla bla bla bla. Nah, untuk URL ini sebaiknya langsung menuju halaman artikel. Artinya sekali klik langsung ke PDF, bukan ke abstrak, bukan ke volume, bukan ke beranda, tapi ke PDF. Untuk URL dokumen ini menuju repositori UAD untuk jurnal-jurnal internasional bereputasi yang close access, yang tidak bisa diakses secara umum. Nah, Bapak Ibu dianjurkan untuk mengupload artikel tersebut dengan identitasnya yang lengkap, cover, editorial board, daftar isi, dan artikel. Jadikan satu PDF, dimasukkan di ePrints UAD, dan dicantumkan di sini. Jadi Bapak Ibu misal tidak berkenan memberikan password login ke jurnal yang close access tersebut, Bapak Ibu bisa menguploadkan di ePrints. Nah, kalau saran saya, misal ada jurnal close access, artinya Bapak Ibu kan memang sudah berkomitmen untuk upload di situ dan tidak berkenan untuk dikonsumsi publik. Nah, di uploadan repositori tersebut nanti dibikin terkunci gitu bisa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencantumkan alamat ePrints di sini dan mencantumkan user login password ePrint-nya di keterangan di bawahnya, begitu. Lalu untuk SJR, ini khusus untuk jurnal internasional yang bereputasi di Skimago. Ini opsional, kalau tidak ada tidak apa-apa. Impact factor juga sama. URL per review ini berisi URL repositori UAD atau ePrints. Nah, ePrints ini berisi lembar review karya ilmiah Bapak Ibu dari 2 reviewer tersebut, di-scan jadi satu PDF. Nah, PDF tersebut di-upload di ePrints terlebih dahulu. Jadi yang digunakan adalah URL-nya. URL-nya di sini. Sama halnya dengan cek similaritas. Cek similaritas ini juga sama. Hasil similaritas dijadikan satu PDF, di-upload di ePrints UAD, dan URL-nya yang digunakan. Untuk dokumen cek similaritas ini khusus untuk kenaikan lektor kepala dan guru besar. Kenaikan AA dan lektor belum diwajibkan melampirkan hasil cek similarity. Untuk indeks jurnal, misal Bapak Ibu jurnalnya merupakan Sinta 2, artinya Bapak Ibu melampirkan URL indeks Sinta di sini, bukan alamat indeks di web jurnalnya. Jadi alamat di sini harusnya Sinta bla 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 atau Skimago bla 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 yang kita klik langsung muncul di web Sintanya dan ada jurnal yang Bapak Ibu maksud, begitu. Untuk URL dokumen bukti review, ini khusus untuk kenaikan lektor kepala dan guru besar. Biasanya digunakan untuk syarat wajib atau syarat utama.
Jadi misal Bapak Ibu naik ke lektor kepala dengan syarat khusus jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Nah, itu biasanya LL Dikti akan meminta bukti review atau bukti korespondensi komunikasi antara Bapak Ibu dosen dengan pengelola jurnal. Pertama kali submit, ada respon dari pengelola jurnal, ada revisi, Bapak Ibu submit lagi revisinya, ada revisi lagi, sampai akhirnya ada LOE penerimaan jurnal, penerimaan artikel yang akan diterbitkan di jurnal. Nah, itu direcord dengan baik, di capture apabila menggunakan email atau di capture di web jurnalnya apabila submit melalui web jurnal. Nah, dijadikan satu PDF dengan runtut dan sistematis, diupload di repository atau ePrints dan melampirkan URL ePrints di sini. Nah, ini biasanya untuk syarat khusus naik ke LK dan guru besar. Untuk keterangan ini bisa untuk mengisikan user password tadi yang terkunci di ePrints. Apabila tidak ada keterangan lanjutan, dikosongkan saja atau diisi strip. Untuk syarat khusus, ini diisi sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional. Misal, Bapak Ibu naik ke lektor, syarat khususnya Jurnal Nasional Penulis Pertama, ditulis, dipilih pilihan iya. Apabila Bapak Ibu sebagai penulis kedua atau sekian atau proceeding, dipilih tidak, karena bukan merupakan syarat khusus. Itu untuk yang poin pelaksanaan pendidikan. Lalu untuk pengabdian masyarakat. Biasanya untuk pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan memberikan pelatihan, penyuluhan, ceramah pada satu waktu. Bapak Ibu bisa memilih di sini memberi pelatihan minimal 1 bulan tingkat lokal. Untuk kegiatan insidental yang hanya 1 kali, itu bisa diisikan di sini. Untuk isiannya menyesuaikan kegiatan Bapak Ibu. Nah, untuk SK penugasan jika ada dilampirkan, kalau tidak di strip. Nah, untuk file yang dilampirkan ada 2. Yang pertama, laporan pengabdian masyarakat. Yang kedua, itu bisa berupa surat permohonan, surat tugas dari dekan atau LPPM, materi, dan surat ucapan terima kasih atau sertifikat atau berita acara yang menandakan Bapak Ibu sudah selesai pengabdian masyarakat. Ada juga kegiatan lain, misal menulis karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, ini bisa diisi di sini. Ini juga sama. Keterangannya bisa diisi URL langsung di website jurnalnya, filenya berisi PDF artikel Bapak Ibu. Kegiatan lain, misal berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal. Ini khusus untuk editor, dewan penyunting, dewan redaksi. Apabila Bapak Ibu sebagai reviewer itu belum ada nilai di Javum ini. Jadi khusus untuk editor, dewan penyunting, dan dewan. Melampirkan SK kepenugasan itu per tahun dan capture dari susunan nama editor di jurnal Bapak Ibu itu. Untuk poin yang selanjutnya yaitu penunjang tugas dosen. Biasanya berupa kepanitiaan atau berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Untuk isiannya hampir sama, menjadi anggota kepanitiaan, semesternya dimasukkan sesuai kegiatan, nama kegiatan, jabatan Bapak Ibu, nomor SK ini diisi sesuai dengan SK penugasan dekan atau SK penugasan rektor, atau apabila Bapak Ibu punyanya bukti sertifikat, itu diisikan nomor sertifikatnya. Kalau sertifikatnya tidak ada nomornya, ini di-strip saja. Untuk file yang dipilih itu scan dari SK penugasan atau sertifikat kegiatan. Sama halnya dengan pertemuan ilmiah, Bapak Ibu menjadi peserta di webinar, ini bisa dipilih di berperan serta aktif dalam perguruan tinggi. Ini juga sama isiannya. Lalu setelah semuanya sudah diupload, Bapak Ibu bisa melihat hasil uploadannya itu di sini nilainya. Oh, Bapak Ibu sudah melampaui nilainya di sini. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa cek di sini apakah ini sudah diupload belum ya, atau
Ini nilainya berapa? Nah, ini di sini. Ini tadi hasil sinkron dari SK mengajar yang diambil dari PD Dikti. Lalu untuk yang bidang C, ini untuk jurnal-jurnal yang sudah Bapak Ibu input. Nah, untuk jurnal ini bisa dicicil. Jadi nanti misal Bapak Ibu baru selesai lembar reviewnya, sudah diupload di ePrints, mau mengisikan URL-nya, tinggal nanti diisikan di URL per review ini. Begitu. Nanti tinggal diisi, disimpan. Jadi bisa dicicil dulu. Paling tidak Bapak Ibu sudah tahu. Sudah ada nilai berapa, jurnal apa saja yang sudah dimasukkan, ini sudah tahu. Nah, untuk nilai ini sebagai patokan Bapak Ibu membuat lembar review. Sama halnya dengan bidang D dan bidang E. Untuk status, ini ada dua. Yang pertama submit, artinya dosen sudah selesai mengupload, sudah mengisi. Nah, tampilannya seperti ini. Apabila sudah ada approve PT ini, artinya sudah disetujui atau sudah di-approve oleh admin PT. Biasanya nanti saya akan cek, Bapak Ibu sudah upload, saya akan cek, apabila sesuai, saya approve, nah nanti akan muncul status seperti ini. Setelah semuanya di-upload, nanti akan saya konfirmasi. Nah, saya akan menampilkan tampilan di akun perguruan tinggi. Untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Saya akan mengecek satu-satu apakah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai akan saya approve. Nah, ini ada daftar kegiatan yang sudah saya approve dan ada totalan nilai yang sudah saya approve. Artinya kegiatan yang sudah saya approve nanti akan dipresentasekan di sini. Presentase Bapak Ibu akan muncul di sini. Jadi misal untuk Pak Hadi ini karena kolektor kepala, penelitiannya belum saya approve karena belum diisi URL-nya, jadi belum ada nilainya. Nah, nanti apabila sudah memenuhi presentasenya sesuai dengan pedoman PAK, nanti akan ada warning sudah memenuhi, warnanya hijau. Ini untuk data administrasi, ini saya yang input, tapi saya perlukan dari dosen. Misal ada surat pengantar dari rektor, berita acara senat fakultas, ijazah transkrip, lalu ada DP3 atau SKP 2 tahun terakhir, Serbros, dan lain sebagainya. Nanti biasanya kalau sudah selesai akan saya tagih dari dosen masing-masing. Sebelum ada sistem ini, kita menginput rekap Excel itu secara manual. Kalau di sistem ini sudah secara otomatis dibuatkan dari sistem. Jadi misal dari Pak Hadi ini saya mau memberikan ke dosen untuk ditandatangani Kaprodi, ini tinggal saya download dari sistem. Nah, untuk tampilannya Excel seperti ini.